Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam, yakni meliputi pengertian dan hukum Islam. Yang kedua, hukum pernikahan. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam, rukun, tujuan, dan hikmah pernikahan. Tian dan hukum nikah. Kata nikah atau nikahun yaitu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan kata perkawinan, zauji. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya hukum pernikahan ya. Hukum pernikahan merupakan perkara yang disyariatkan Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian jumhur ulama menetapkan hukum menikah itu menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Adapun syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah itu ada 5 penjelasannya. Singkatnya, calon suami syaratnya 1, beragama Islam, dan juga ia benar-benar seorang laki-laki. Dan selanjutnya itu menikah bukan karena alasan, jadi bukan karena paksaan tapi karena kemauan. Tidak beristri 4. Maksudnya tidak beristri 4 yaitu jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan semisal ini laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Kemudian mengetahui bahwa calon istrinya ini wanita, haram ia nikahi. Dan kemudian calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikah saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seseorang laki-laki yang melakukan poligami, kemudian tidak sedang berihram haji atau umroh. Dan sedangkan calon istri syaratnya yaitu sama seperti calon sang suami, yakni beragama Islam, benar-benar seorang perempuan mendapat izin dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, dan selanjutnya tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita pernah dili'an calon suami, atau bisa dijelaskan yaitu dilaknat suami karena tertuduh zina. Dan kemudian anak-anak juga harus mengetahui bahwa seorang istri itu syaratnya juga atas kemauan sendiri, dan kemudian tidak sedang haji atau umroh. Dan adapun syarat berikutnya yaitu wali. Wali syaratnya itu ada beberapa, yaitu laki-laki, kemudian beragama Islam, balik, dewasa, berakal, mereka bukan berstatus sebagai hamba sahaya atau budak, dan kemudian itu adil, tidak sedang ihram atau haji. Dan adapun 2 syarat orang saksi yaitu 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, dan berakal, merdeka, juga adil, kemudian dapat melihat dan dapat mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, dan tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, dan kemudian hadir dalam ijab kabul.
Dan adapun ijab kabul sendiri syaratnya yaitu menggunakan kata yang bermakna menikah atau nikahun atau mengawinkan, az-zauji. Jadi baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin. Kemudian lafadz ijab kabul yang diucapkan pelaku akad nikah yaitu pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Kemudian antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Dan selanjutnya pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun, dan juga tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dan kemudian itu tadi sudah termasuk dalam ketentuan pernikahan dalam Islam. Mungkin itu tadi penjelasan dari Ibu tentang pernikahan dalam Islam. Dan untuk selanjutnya kita dapat mempraktekkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, termasuk dari ijab kabul, tata cara melakukan akad. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Nanti dimohon sama anak-anak dipelajari dan kita melakukan praktek tersebut.